Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Hari ini kembali kita akan membahas terkait matematika sistem kontrol. Nah, seperti di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas pembuktian kedua dari sifat transformasi Laplace dengan fungsi ft sama dengan t pangkat n. Nah, untuk hari ini kita akan membuktikan kembali fungsi dari transformasi Laplace. Nah, untuk pembuktian hari ini, untuk transformasi Laplace dari fungsi ft, nah, definisi transformasi Laplace-nya adalah seperti ini. Setelah fungsi ini diimplementasikan dalam transformasi Laplace, dia akan turunannya akan menjadi fungsi f besar dalam domain S. Jadi kalau ada fungsi seperti ini, f dalam domain T, jika kita kalikan dia dengan e pangkat min integral 0 menuju tak hingga dikalikan e pangkat minus st dikali ft, maka nah bisa diperhatikan hasil dari persamaan integral ini akan menghasilkan fungsi baru ke dalam f domain S. Jadi maksudnya jika kita ubah variabel S ini ke dalam bentuk angka, jika S ini kita ganti dia 2, maka S di sini akan berubah menjadi 2. Jika kita kasih dia 4, maka sama f dalam variabel S menjadi 4. Nah, kalau kita ganti variabelnya menjadi AT, maka di sini juga akan menjadi f dalam domain AT. Nah, bagaimana jika fungsinya ini bukan ft lagi, tetapi kita kalikan dia dengan fungsi atau variabel lain? Bagaimana jika fungsi ini saya rubah variabelnya menjadi fungsi A? Nah, bagaimana turunannya, turunan persamaannya jika ft ini kita kalikan dengan e pangkat at? Lalu dari fungsi ini kemudian kita akan mentransformasi Laplace kan. Berarti yang sekarang perlu diperhatikan yang akan ditransformasi Laplace kan adalah bukan ft berarti ya, tetapi e pangkat min s e pangkat at dikali e pangkat min st ft dt. E pangkat at ini saya pindahkan dia ke depan biar kita mudah untuk mencari variabel turunannya. E pangkat at dikali dengan e pangkat min st, karena sifat dari persamaan integral, di mana jika sifat integral perkalian, maka pangkatnya ini bisa dijumlahkan. Jadi e pangkat at ditambah dengan min st, sehingga persamaannya akan menjadi, jika ini kita jumlah e pangkat at dijumlah dengan e pangkat min st, artinya ada selisih, sehingga menjadi minus e dikali s dikurang a kali t, sehingga minusnya saya pisahkan, berarti minus dikali s kurang a. Jadi minus ini saya kasih ke depan dan s dikurang a-nya saya dalam kurung. Jadi dikali dengan t. Baik, coba kita kalikan ya. Min dikali s menjadi min st, terus min dikali min a menjadi positif a, sehingga turunannya akan menjadi f dikali s kurang a. Nah, coba kita akan berikan contoh biar lebih terjelaskan. Jadi saya akan berikan contoh fungsi ft itu sama dengan 1, di mana transformasi Laplace-nya akan menjadi fungsi f sama dengan 1 per s, sehingga hasilnya akan menjadi transformasi Laplace-nya
sama aja ya berarti. Jadi persamaan ini kita akan gunakan ke contoh. Jadi kita misalkan ini adalah konstantanya, ini konstanta angkanya, dikalikan T menjadi X, dan turunannya akan menjadi konstanta S kurang A dikali DT sama dengan DX. Berarti kita coba substitusi ke dalam persamaannya menjadi, bisa diperhatikan, kita substitusi permisalan ini ke dalam persamaan yang di atas. Sehingga integral E pangkat min S kurang A ya. Ini dia. Nah, kita masukkan dia ke ini. Kemudian dikali DT. DT-nya itu ini. Nah, DT menjadi DX per S dikurang A. DT tadi adalah sama dengan DX dibagi SA. Jadi ini SA-nya kita turunkan ke menjadi penyebut. Sehingga persamaannya menjadi, karena min SA in S kurang A ini adalah suatu penyebut, jadi atau pengali, jadi saya bisa pindahkan dia menjadi ke depan. Nah, dikali minus berarti min 1 per S kurang A. Nah, limit batas Z menuju tak hingga kita ambil dari integral ya. Turunan daripada integral, kembali kita coba mereview. Ini adalah sifat daripada integral tak wajar, sehingga kita kali dia dengan limit batas Z menuju tak hingga dikali E pangkat min X, di mana batasnya itu antara 0 sampai Z. Minus ini saya dapatkan dari integral pangkat min X dikali DX. Jadi hasilnya menjadi minus 1, karena di sini ada 1, jadi minus 1 per S dikurang A. Nah, sekarang kita coba substitusi kembali ini, batas limit antara 0 menuju Z. Nah, turunannya menjadi minus 1 S kurang A. Baik, batas ini kita substitusi ke dalam persamaan limit, sehingga limit Z, batas Z menuju tak hingga E pangkat minus X. Kalau kita masukkan Z ini ke minus X, E pangkat minus X menjadi 0, karena menjadi tak terhingga ya. Jadi 0 ini kita masukkan ke sini, E pangkat minus 0 menjadi 1. Maka saya akan mendapatkan hasil transformasi Laplace dari fungsi Ft sama dengan E pangkat AT. Jadi F S kurang A sama dengan 1 per S kurang A. Jadi perhatikan kembali, jika Ft-nya sama dengan 1, maka hasil transformasi Laplace-nya akan menjadi 1 per S. Jadi fungsinya adalah, nah ini ya, transformasi Laplace dikali transformasi Laplace E pangkat AT kali Ft. Jadi A ini adalah 1. Jadi bisa diperhatikan, kalau misalkan fungsi Ft ini sama dengan 1, maka transformasinya adalah menjadi 1 per S. Nah, fungsinya ini adalah E pangkat AT Ft. Maka fungsinya ini adalah E pangkat AT kali 1. Maka transformasinya akan menjadi 1 per S-nya ini akan menjadi S dikurang A. Nah, jika S-nya tadi ini adalah 2, maka di sini menjadi 2 dikurang A. Jika S-nya menjadi 3, maka 3 dikurang A. Nah, di sini kan Ft-nya sama dengan 1. Ditransformasi menjadi Fs. Maka transformasi Laplace-nya menjadi E pangkat AT Ft dikalikan 1, maka menjadi Fs dikurang A, yaitu 1 per S, di mana menjadi
1 per S dikurang A. Jadi teman-teman, jika melihat persamaan modelnya, model transformasi Laplace-nya seperti ini, maka kita bisa melakukan transformasi yang lebih cepat dengan melihat bentuk persamaan seperti ini. Jadi misal kalau teman-teman sudah tahu bentuk awalnya seperti apa, fungsinya ini misalnya cos, atau misalkan sin T. Lalu kalau dikalikan ini menjadi E pangkat AT, tinggal ya teman-teman bisa geser aja menjadi F S dikurang A. Lakukan pergeseran ini, atau biasa disebut dengan translasi. Nah, misalkan ini ya, ini adalah cos T. Berarti hasilnya apa? Nah, kita tinggal lihat fungsinya. E pangkat AT cos T, artinya hasil dari sini kita geser menjadi F S dikurang A. Atau S-nya ini kita ganti dengan S min A. Jadinya kita tidak perlu hitung ulang lagi. Dengan melihat bentuk persamaannya seperti ini, maka kita bisa langsung melakukan transformasi Laplace-nya. Oke, baik, semoga bisa sedikit terjelaskan. Dengan pembuktian ketiga ini, kita akan coba berlatih terus, mengasah terus untuk membuktikan transformasi Laplace ini. Sehingga kita akan lebih bisa memahami bagaimana bentuk transformasi Laplace dari semua fungsi yang ada di tabel transformasi Laplace nantinya. Terima kasih, tetap semangat.